Selamat siang Pak Sabdillah ya. Iya. Pak Sabdillah masuk mulai tinggal di Matan tahun berapa? Tahun 92. 92. 92. Di sana kerja apa Pak? Waktu itu saya bawa mobil ya Pak. Bawa mobil untuk Ya angkutnya sih tidak menentu, kadang-kadang juga angkut kayu. bawa mobil truk Pak. Truk. Selama berapa lama? Saya bawa truk sampai tahun 2004. Oh, cukup lama. Dari mulai tahun 92. Itu mobil truk itu angkut kayu dari mana ke mana Pak? Yang jelas kalau angkutan Pak ya, dari PT SMP lahannya dulu waktu tebang tebas sawit ya kan ya. Iya. Di situ kan masyarakat banyak Iya. menggunakan kayu itu kan ya. Terus di tempat lain? Di tempat lain sih Pak ya, paling Simpang 4 Kumai gitu. Simpang 4 Kumai. Kumai. Itu tidak jauh dari Matan. Enggak. Itu selama dari 92 sampai 2004 itu apa yang Bapak lihat di Matan? Yang kebanyakan Pak kalau untuk sekarang ya, kebanyakan orang kerja kan dari hutan lindung, dari Gunung Palung lah. Gunung Palung. Rata-rata orang pakai rakit ya sekarang. Pakai rakit ya. Itu orang-orang mana tuh yang kerja Pak? Yang jelas yang partai paling besar Sungai Pak dulu waktu itu di waktu Nanong ya. Nanong orang air hitam ya, tidak salah ya Pak. Nah, air hitam. Paling besar. Itu partai paling besar di Matan. Itu tenaga kerjanya dari mana? Itu macam-macam Pak, ada juga dari Sambas. Terus dari mana aja? Ada juga yang dari Kendawangan, dari Kalteng yang banyak juga. Ada ya. Ada. Terus tahun berapa itu kejadiannya? Itu tahunnya mungkin agak lupa lah Pak. Udah berapa lama? Kira-kira? Perkiraan saya ada 3 tahun atau 4 tahun yang lalu lah gitu. Begitu ya. Setelah Nanong berhenti, siapa yang besar di sana? Ini bosnya Rito tuh. Oh, Morris Pak. besar. Lumayan Morris, juga ya? besar Pak ya. Itu tenaga kerjanya dari mana? Ya juga ada dari Melano, dari Sambas. Sambas ada. Ada. Dari Rasau ada juga. Rasa pun ada. Itu kira-kira tenaga kerja datang dari luar berapa banyak? Itu sih kalau memang yang kerja dari sungai sampai ke darat itu mungkin ribuan juga karyawan. Ribuan ya? Itu semua dari luar? Semua dari luar. Dari luar. Terus bosnya Rinto itu kan ada kerja di daerah Menjumbung juga, di Iya, Hulu. betul. Itu Bapak tahu nggak itu? Saya sih kalau ke lokasi tidak pernah Pak. Cuman kalau yang pengurusnya pernah cerita sama saya. Siapa pengurusnya? Rinto. Rinto. Itu berapa ratus orang tuh di atasan? Nah, kalau itu sih Pak, kalau jumlah orang segitu tidak bisa memastikan Pak. Tapi yang jelas 4 mobil dia masih kewalahan untuk ngangkut kayu itu. Dari atas ya? Dari atas. Jadi setelah Pak Nanong meninggalkan lokasi Gunung Palung, muncul Morris. Morris lagi. Selain Morris siapa lagi? Ya Pak, yang jelas anak buah Fauji atau anak buah Abbas yang lain. Anak buah Fauji? Sama anak buah Abbas. Fauji Abbas itu orang Melano. Orang Melano. Cukup besar volumenya? Ya lumayan besar lah Pak, tapi tidak sebesar Morris loh. Enggak sebesar Morris ya. Terus ada hambatan nggak Pak Selama dia kerja saya belum pernah saya dengar ada hambatan, ada tim Pak, penangkapan tidak pernah. Biarpun ada tim, tapi kayu orang itu tidak pernah tertangkap Pak. 10 tahun saya. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Masalahnya apa kira-kira menurut? Ya itulah Pak, kita kurang tahu ya. Masalahnya mungkin karena orang itu banyak uang ya kan. Seperti kami orang tidak punya modal, tidak punya uang. Yang jelas itulah kalau menurut saya. Tidak pernah tersentuh? Tidak pernah tersentuh Pak. Mungkin orang itu kebal hukumnya dari mana tidak tahu lah gitu ya. Sampai sekarang Pak Morris masih kerja? Kalau untuk saat sekarang yang kerja tidak ada, paling yang masih ada kan untuk mengeluarkan kayu masih di dalam. Masih ya, kayu lama. Kayu lama itu. Iya. Terus kayu-kayu hasil tebangan liar ini dibawa dia orang kemana Pak? Yang jelas yang saya tahu Pak ya, pernah saya lihat kalau waktu itu kayu Fauji bongkarnya Teluk Batang, langsung bongkar kapal.
bongkar kapal. bongkar kapal. Terus yang ke Somil? Dia bawa dari matang udah bahan jadi, Pak. Kebanyakan yang udah diolah. Udah diolah. Kebanyakan yang diolah Terus langsung muat ke kapal. ke kapal. Metro Batam ya. Kalau Batang TPK Pak Haji Mahali. Oh, melalui tempatnya Pak Haji Mohali. Iya, iya. Terus tidak ada hambatan. Selama ini saya dengar sebelum pernah ada hambatan. Iya. Haji Marali, ini Mores. Kemudian satu Pak, kan sering ada operasi juga. Yang tertangkap ini, yang selama ini, Ya orang seperti kami lah yang tidak punya modal, orang yang kecil. tidak mampu untuk nyopoi. Yang jelas sopoi lah peribahasa sekarang, Pak ya. Hmm. Sekarang sistemnya matang, siapa kuat itu menang, itu di atas. Berapa duit biasa? Nah, itu sih saya kurang tahu, Pak ya. Kalau ke dalamnya orang kita tidak tahu permainan orang. Tapi ditangkap terus proses yang lain tidak. Tidak. Contoh kayak saya, ketangkap waktu itu 14 kapal, 15 ya? 15. Ah. Yang lainnya kemana? Hilang. Hilang begitu jadi. Jadi selama 12 tahun Bapak bawa truk. Bawa truk. Sampai sekarang truk masih ada? Masih ada. Angkut apa sekarang truk? Sekarang sini paling angkut karet, Pak, biasanya dipakai orang tuanya untuk beli karet ke Aur Kuning, Simpang 2 biasanya. Ya kadang-kadang juga angkut kayu, Pak. Iya. Jadi sepengetahuan Bapak itu selama ini tidak tersentuh semua ya? Tidak tersentuh, Pak. Bos-bos itu tidak tersentuh. Kalau yang itu sih yang jelas belum pernah. Sepengetahuan saya dari tahun 92 orang-orang ini belum pernah tersentuh sama sekali. Iya. Dan hubungan ini orang bos-bos ini sama petugas gimana? Nah, itu sih kita kurang tahu, Pak. Yang jelas waktu penangkapan yang kemarin, Pak, yang 15 tuh, Pak ya. Aparat waktu itu berada di kapal, pembeli tetap beli. Pembeli tetap beli? Tetap beli. Ah. Beli langsung dinaikkan ke motor BB katanya. Di atas kayu semuanya ditulis BB Polres Ketapang. BB Polres Ketapang. Tapi kok pembeli langsung beli terus. Dan barangnya hilang gitu. Sampai sekarang barangnya tidak ada menentu. Petugas, nama petugasnya siapa Pak? Yang jelas waktu itu Pak Naga dari Polres itu. Pak Naga ya. Iya. Kejadian tanggal Saya tidak mengingat. Kalau tidak salah saya tangkap 19. tanggal 19. Ya dari 17 sampai 19 lah Pak gitu. 17, 19 ya. Iya, Pak. Bulan 9. Bulan 9. Ternyata kenyataannya cuma Bapak saja yang diproses. Cuma saya aja yang diproses sampai sekarang. Kalau lihat dari cerita Bapak ini kan pemilik motor. Iya, betul, Pak. Bukan pemilik kayu. Bukan. Pemilik Bapak ini mencaterkan motor kepada pemilik kayu. Iya, Terus kayu yang Bapak bawa itu kayu belian. belian. Ada suratnya. Ada. Dan pemilik kayu ikut dalam motor. Waktu itu ikut, Pak. Seharusnya Bapak tidak bisa ditangkap. Ya itulah, Pak. Saya tuh jadi heran nggak ya. Kan waktu itu kan saya tanya, Bapak lihat sendiri dalam dokumen itu kan, ataupun surat dari kepala desa atas nama siapa? Si Yusuf kan dah di sini di Polsek, kok sekarang lo ndak ada, kemana si Yusuf? Iya. Kok saya yang ini jadi tumbal? Ah, ah. Itulah keanehannya, Pak, penangkapan saya itu memang betul-betul aneh, Pak, kalau menurut saya.